Batang kayu manis. Kayu manis juga bisa disebut Cinnamomum verum. Habitat kayu manis, tanaman ini dapat tumbuh pada tanah latosol, andosol, petsolik, merah kuning, dan mediteran yang mempunyai topografi miring serta air tanah yang dalam. Batang kayu manis berwarna hijau kecoklatan, bercabang, memiliki kulit yang berwarna abu-abu tua, serta memiliki bau yang khas. Suhu yang baik untuk tanaman kayu manis yaitu pada suhu rata-rata 25 derajat Celcius, suhu maksimum 20 derajat Celcius, dan minimumnya 18 derajat Celcius, dan memiliki kelembapan 70-90 derajat. Jenis tanah yang sesuai untuk pertumbuhan kayu manis adalah tanah banyak mengandung humus, remah, berpasir, dan mudah menyerap air seperti latosol, dan jenis tanah andosol, petsolik, merah kuning, dan mediteran. Kandungan senyawa metabolit sekunder kayu manis mengandung senyawa metabolit sekunder berupa flavonoid, saponin, fenol, tanin, dan sterol atau tireterpenoid. Manfaat kayu manis untuk kesehatan: yang pertama, mengatasi infeksi akibat jamur, mengurangi risiko penyakit jantung, menurunkan kadar gula darah. Potensi tanaman kayu manis tersebut salah satu sumber daya hutan non-kayu yang memberikan manfaat karena tanaman kayu manis bernilai ekonomi serta kulitnya dijual dan kayunya dijadikan kayu bakar dan sebagian dijadikan bahan pertukaran. Habitat kunyit. Kunyit merupakan tanaman obat berupa semak dan bersifat tahunan atau perennial yang tersebar di seluruh daerah tropis di ketinggian 1.300 sampai 1.600 mdpl. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyit berasal dari India. Suhu udara yang optimum bagi tanaman kunyit di antara 19 sampai 30 derajat Celcius. Jenis tanah: kunyit tumbuh subur pada tanah gembur. Pada tanah, jenis yang diinginkan adalah tanah ringan dengan bahan organik tinggi, tanah lempung berpasir yang terbebas dari genangan air atau sedikit basah. Metabolit sekunder: mengandung metabolit sekunder kaya manfaat. Rimpang kunyit mengandung senyawa utama yaitu minyak atsiri dan kurkumin, selain demotoksikurkumin serta bisdemotoksikurkumin. Minyak atsirinya terdiri dari tumeron, tumerol, karyofilen, linaloil, dan sineol. Manfaat tumbuhan kunyit: mengurangi nyeri pada penderita osteoartritis, mencegah penyakit jantung, meredakan rasa gatal pada kulit, meringankan gangguan menstruasi, mengatasi gangguan saluran pencernaan. Potensi tumbuhan kunyit: campurkan kunyit berbentuk bubuk ke dalam makanan dan minuman. Kunyit umumnya dijual dalam bentuk bubuk. Santaplah bubuk kunyit sebanyak 400-600 mg 3 kali sehari dengan mencampurkannya ke dalam saus, sup, ataupun minuman, misalnya teh dan susu. Tumbuhan jahe. Jahe tumbuh baik di daerah tropis dan subtropis dengan ketinggian 0 sampai 2000 mdpl. Di Indonesia, pada umumnya ditanamkan pada ketinggian 200 sampai 600 mdpl. Tumbuhan jahe, suhu udara optimum untuk budidaya tanaman jahe di antara 20 sampai 35 derajat Celcius. Media tanamnya: yang pertama, tanamkan jahe
paling cocok ditanam pada tanah yang subur, gembur, dan banyak mengandung humus. Kedua, tekstur tanah yang baik adalah lempung berpasir, liat berpasir, dan tanah leterik. Jenis tanah pada tanaman jahe menghendaki tanah yang cukup subur, gembur, banyak mengandung humus, banyak organik tinggi, serta yang berdrainase baik. Kandungan senyawa metabolit sekundernya, golongan fenol, flavonoid, terpenoid, minyak atsiri, dan diduga merupakan golongan senyawa metabolit sekunder bioaktif yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba patogen dan mikroba perusak pangan. Manfaat dari jahe, yang pertama mencegah kanker ovarium, meredakan batuk, mengurangi risiko penyakit jantung, mengurangi risiko kanker kolorektal. Potensi tumbuhan jahe, potensi tanaman jahe merah sehingga dapat meningkatkan perekonomian warga selama menjadikan tanaman obat keluarga. Potensinya juga bisa mengikatkan ekonomi bermanfaat bagi kesehatan. Serai. Habitat serai dipercaya berasal dari Asia Tenggara atau Sri Lanka. Tanaman ini tumbuh alami di Sri Lanka, tetapi dapat ditanam pada berbagai kondisi tanah di daerah tropis yang lembab, cukup sinar matahari, dan memiliki curah hujan relatif tinggi. Tanaman serai wangi hendaklah di suhu panas dan lembab, serta curah hujan merata sepanjang tahun. Suhunya di 180 sampai 250 derajat Celcius. Jenis tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman serai adalah tanah lempuk berpasir, tanah humus, tanah liat, jenis tanah aluvial. Senyawa metabolit sekunder seperti flavonoid, fenolik, dan terpenoid, di mana senyawa-senyawa tersebut merupakan senyawa metabolit sekunder yang tidak bersifat toksik. Manfaatnya mengobati penyakit kulit, kaya antioksida, mengurangi peradangan, dan mengurangi diare. Tanaman kencur. Kencur tumbuh subur di tanah-tanah yang hitam dan berpasir. Penanamannya dilakukan dengan menggunakan potongan rimpang-rimpangan. Potongan rimpangan itu ditimbun begitu saja dengan tanah. Kencur cocok ditanam dalam tanah yang relatif gembur pada dataran rendah sampai sedang 50-600 mdpl dengan suhu yang berkisaran antara 25-30 derajat Celcius. Tanah yang cocok untuk kencur yakni tanah berwarna hitam dan berpasir. Senyawa metabolit sekundernya yaitu senyawa saponin, flavonoid, fenol, serta minyak atsiri yang terkandung di dalam kencur merupakan hasil metabolit sekunder suatu tanaman. Manfaat kencur untuk mengobati influenza yang dialami oleh bayi, ibu bisa menumbuk rimpang. Adapun potensi produksinya bisa mencapai 14-16 ton per hektar dengan kandungan minyak atsiri 4-7,6%.